Di tengah gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat, serangan panas masih terjadi. Akankah ini berujung pada perang besar lagi atau hanya saling mengancam dan menggertak? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Bapak Wibawanto Nugroho, pakar geopolitik dan keamanan nasional. Selamat siang Pak Wibawanto. Selamat siang Mbak Diandra. Baik, Bapak, lagi-lagi nih kita disuguhkan dengan janji-janji perdamaian, namun nyatanya serangan militer masih terus terjadi nih di antara Amerika Serikat dan juga Iran. Sebenarnya ini kondisi apa? Apakah benar-benar sedang mengupayakan perdamaian atau bagaimana? Ya, background strategisnya itu adalah yang namanya coercive diplomasi. Jadi kalau di Amerika itu ada dua pendekatan besar sebagai satu yang namanya fundamental strategic approach di dalam strategi keamanan nasional. Yang pertama adalah yang masih soft, yang kedua adalah hard. Yang soft itu yang dari namanya observasi, akomodasi, ya, memberikan inducement, berusaha mengenabling, melakukan persuasi. Dan kalau sudah masuk ke hard approach itu, biasanya itu masuk ke dalam level yang namanya coercive. Setelah coercive itu menundukkan, subdue. Setelah itu baru eradicate. Itu levelnya begitu tuh, cara pikirnya national security strateginya Amerika. Nah, jadi compliance di sini itu maksudnya begini. Jadi tetap namanya instrumen of national power militer itu diutamakan, ya, penekanan terus dilakukan. Tetapi penekanan dilakukan itu berbarengan secara simultan membuka ruang diplomasi. Jadi bukan pertempuran dulu selesai baru kita berdiplomasi, tidak. Jadi ini dilakukan secara bersamaan sehingga tekanan maksimal itu diberikan Amerika dengan yang namanya integrate deterrence untuk mewujudkan apa yang disebut dengan arsitektur yang memaksa. Memaksa ini berarti namanya memaksa, ya. Jadi instrumen yang diutamakan adalah militer, tapi at the same time selalu terbuka ruang diplomasi. Nah, itu poinnya dulu tuh Mbak Diandra tuh. Nah, itu poin satu ya. Poin kedua, kondisi per hari ini ya dengan adanya pertukaran tembakan, pertukaran serangan atau disebut tit for tat, ya, aksi reaksi itu muncul, potensi eskalasi untuk menjadi besar tuh ada, tapi bukan berarti secara otomatis ya ini tidak terhindarkan, ya. Yang memang yang harus diperhitungkan adalah kemungkinan miskalkulasi. Nah, yang berikutnya yang saya mau tekankan dari kejadian hari ini adalah peluncuran pesawat-pesawat jet dari USS Abraham Lincoln. Itu artinya apa? Itu harus dibaca sebagai signal dari bahwa deterrence yang coercive itu tetap akan konsisten dimainkan oleh Presiden Trump, oleh Amerika. Itu poinnya itu. Jadi ini menunjukkan yang namanya demonstrasi kesiapan tempur untuk menekan Iran sekaligus memberikan perlindungan, ya, bagi aset-aset militer dan pertahanan Amerika Serikat. Itu satu. Yang berikutnya adalah kepada keamanan navigasi di jalur maritim, khususnya Hormuz, ya. Yang berikutnya adalah perlindungan kepada sekutu-sekutu Amerika di sana, baik negara Islam Sunni GCC dan juga Israel, gitu. Nah, jadi seperti saya sampaikan tadi, resiko miskalkulasi ini yang harus kita antisipasi karena kedua pihak ini sudah masuk ke dalam siklus yang menunjukkan perilaku tit for tat, artinya serangan dibalas oleh serangan. Walaupun ini masih diupayakan dapat terkontrol, ya. Jadi itu dulu tuh. Nah, silakan Mbak Diandra, apalagi ditanya. Baik. Jadi ini meski ada gencatan senjata, tapi tidak berarti serangan itu berhenti ya, Bang? Iya, jadi tetap Mbak, itu saya bilang bahwa yang namanya pendekatan Amerika sekarang, fundamental strategic approach-nya itu, yaitu coercive diplomasi. Jadi kalau namanya coercive diplomasi, coercive itu militer, diplomasi itu diplomasi, gitu loh. Jadi beda. Ya, enggak, jadi kalau digabung adalah diplomasi yang dilakukan di bawah tekanan militer. Sehingga yang namanya ceasefire itu selalu rapuh. Nah, poinnya adalah jika ini terus berkelanjutan terus, ada risiko untuk menjadi miskalkulasi, walaupun kedua belah pihak, baik Iran, baik Amerika, Israel, dan juga negara Arab Saudi GCC, mereka menghindari yang namanya perang terbuka, walaupun mereka belum menyelesaikan hal-hal yang fundamental, Mbak. Jadi apa yang terjadi sekarang ini, per hari ini, ya, dari Amerika itu meluncurkan pesawat-pesawat jet dari USS Abraham Lincoln, itu harus dilihat sebagai perspektif pertahanan dari Amerikanya, ya, dan dari GCC dan Israel. Force protection, melindungi semua aset pertahanan Amerika dan aliansi. Yang kedua adalah show force, ya, memberikan tekanan psikologis dan politik kepada Iran. Yang ketiga ini yang harus kita antisipasi, ya, yaitu namanya pre-positioning contingency. Jadi ini sekaligus menyiapkan
ya kemungkinan jika eskalasi meningkat dan retaliasi dari Iran itu melebihi apa yang diperkirakan oleh Amerika dan negara-negara Sunni Arab dan juga oleh Israel gitu. Nah, jadi apakah eskalasi besar itu terjadi? Ya mungkin sekali gitu loh. Tetapi bukan berarti ini menjadi eskalasi yang tidak terkontrol. Eskalasinya tetap diusahakan limited, Mbak. Itu poinnya. Tetapi karena miskalkulasi bisa menimbulkan eskalasi yang tidak terkontrol. Itu loh. Baik. Poinnya itu ya. Nah, tadi kan Anda bilang kita harus mengantisipasi si pre-positioning contingency tadi. Nah, kalau ini terjadi, eskalasi ke depan akan seperti apa, Pak? Jadi pertanyaan Mbak tadi bagus, Mbak. Jadi ada 5 faktor tuh, Mbak, yang menyebabkan eskalasi ini bisa menjadi eskalasi yang tidak terkontrol karena adanya miskalkulasi. Yang pertama, jika serangan Iran ada yang menewaskan tentara Amerika. Oke, itu satu. Yang kedua, jika serangan Iran bisa menyerang USS Abraham Lincoln yang merupakan kekuatan simbolik dari US Navy. Ya, Yang ketiga, serius terjadi di Selat Hormuz. Halo? Ya, oke. Yang keempat adalah jika ada keterlibatan langsung dari negara-negara lain di Timur Tengah seperti Israel dan juga negara-negara GCC yang ikut aktif melakukan serangan balik kepada Iran. Yang kelima adalah kegagalan total kanal diplomasi atau yang disebut dengan kegagalan dari proses dekonfliksi. Nah, kalau sudah itu yang terjadi, pasti akan naik tuh eskalasinya. Itu poinnya tuh. Nah, kenapa Amerika belum mau perang besar? Itu kan pertanyaannya kan. Nah, pertanyaannya adalah karena Amerika memang berusaha untuk ya masuk ke dalam apa yang disebut dengan high intensity conflict seperti yang terjadi di 24 Februari lalu, Mbak Dian. Nah, jadi sekarang tetap dimainkan dalam proses special operation and low intensity conflict sambil terus menekan Iran, sambil terus mengajak Rusia dan China untuk mengubah orientasi geopolitik Iran gitu. Jadi Amerika juga harus merangkul China ini untuk merubah orientasi geopolitik Iran. Sementara China dan Rusia yang juga tidak mau Iran punya senjata nuklir, tetapi juga tidak mau berkonflik terbuka dengan Israel dan Amerika. Tetapi China dan Rusia ini juga mempunyai kepentingan supaya Iran itu tidak tunduk begitu saja sehingga tetap bisa menjadi balancing power terhadap Amerika. Itu permainannya begitu gitu loh, Mbak. Paham ya? Maksud saya. Baik. Gitu. Tadi Anda juga sempat menyinggung soal Selat Hormuz. Nah, Selat Hormuz ini sampai saat ini siapa yang paling menguasai atau mengendalikan kapal-kapal dagang yang keluar masuk? Siapa yang mengatur kapal-kapal dagang itu kan Amerika Serikat saat ini masih memberlakukan blokade. Kemudian juga Iran saat ini sedang membujuk nih Oman untuk mengendalikan Selat Hormuz bersama-sama. Oke, secara de jure tetap Iran, Mbak. Itu poinnya tuh, secara de jure ya, secara de jure. Yang kedua, secara de facto kekuatan Iran untuk mengendalikan Selat Hormuz itu bisa dikatakan tidak lebih dari 50%. Gitu. Karena yang namanya kekuatan superpower yang ada di situ itu juga memberikan tekanan baik itu politik, psikologis dan militer terhadap gerakan pengamanan Selat Hormuz oleh Iran. Itu poinnya tuh. Dan kalau Iran mau bermain secara diplomasi untuk memecah hubungan antara Amerika dengan Oman, itu hitungannya menjadi kompleks. Karena Oman itu juga tidak terpisahkan dari regional security complex di Timur Tengah yang terdiri dari stakeholders lainnya, Mbak, gitu loh. Makanya pendekatan Trump itu merespon apa yang dilakukan Iran dengan mengajak semua negara-negara Sunni Arab GCC untuk menandatangani Abraham Accord kan, untuk mengakui keberadaan Israel. Jadi mengikuti 4 negara yang sebelumnya seperti Sudan, Maroko, Uni Emirat Arab dan juga Bahrain yang sudah membuka hubungan diplomatik penuh dengan Israel. Nah, jadi ini yang mau dilakukan Trump, bahwa pendekatan yang sifatnya diplomatis, pendekatan yang sifatnya militer, pendekatan yang sifatnya operasional militer, ya sampai ke level taktis itu tetap diterapkan, tetapi terus membuka diplomasi sehingga apa yang diminta oleh Iran itu pada akhirnya akan diberikan oleh Washington jika mau mengikuti Trumpnya Washington, yaitu adalah mundur 10 langkah, kami akan berikan apa yang Anda minta. Sementara Iran itu tetap berdalam posisi kami tidak akan mau mundur 10 langkah, kami akan minta prosesnya itu adalah gradual, gitu loh, Mbak. Gradual artinya kami mundur selangkah, Anda berikan apa yang kami minta. Kami mundur selangkah lagi, Anda berikan. Kami mundur selangkah lagi, Anda berikan. Kira-kira gitu. Sehingga equilibrium yang terjadi itu diharapkan adalah Iran itu tetap bermartabat, Amerika itu sebagai superpower
tetap tidak kehilangan image kekuatannya, sementara Israel sendiri merasa mereka aman gitu. Tapi equilibrium itu kan susah dicapai sekarang. Itu poinnya, Mbak. Baik. Nah, sementara kita lihat tadi proksi-proksi itu bergerak semua, Mbak. Bayangin aja kalau semua proksi nanti bergerak di Irak, di Suriah, di Yaman, jadi lebih ramai kan, dan jadi lebih melebar gitu. Oke, itu dulu deh. Baik, nah Amerika Serikat sendiri kan ini menyebut Oman akan diledakkan bila bekerja sama dengan Iran dalam hal mengendalikan Hormuz. Kira-kira posisi Oman saat ini seperti apa? Apakah akan menurut pada Amerika atau justru akan membantu untuk bekerja sama dengan Iran? Enggak, kalau Oman itu tetap posisinya adalah bermain di dua kaki. Oke, dua kaki. Ya, karena Oman itu kan juga ikut terlibat di dalam dalam pengamanan Selat Hormuz kan begitu kan. Jadi dia harus bermain dua kaki dengan Iran gitu. Tetapi mereka adalah bagian integral dari Regional Security Complex. Makanya disebut Regional Security Complex Timur Tengah karena satu aktor dan aktor lain itu tidak dapat dipisahkan. Makanya dalam perspektif saya, ya analisa saya gitu ya, sebagai praktisi dan juga sebagai policy analis katakan begitu. Ya ini dalam jangka pendek saya melihat skenario yang paling realistis terjadi ini adalah eskalasi terbatas yang berulang. Ya, itu poin satu. Yang berikutnya adalah ini bukan perang total. Ya, jadi tidak ada tuh yang namanya penghancuran terhadap Oman gitu, Mbak Diandra. Ya, tapi kita mesti catat di Timur Tengah ini satu misal yang nyasar gitu, ya, atau salah sasaran gitu, dan menimbulkan korban besar, itu bisa mengubah kalkulasi dalam hitungan jam. Itu pengalaman di Timur Tengah sejarahnya begitu, Mbak. Oke. Nah, ini kan yang dalam jangka pendek tadi dari analisis Pak Wibawanto eskalasi terbatas yang berulang. Nah, kalau konflik ini masih begini-begini saja tidak kunjung usai begitu, apa kabar dengan Indonesia, Pak? Apakah kita akan menanggung dampak dari perang Amerika Serikat Iran ini? Oh iya pasti, Mbak. Kalau kita udah pasti kena dampaknya. Pertama secara geografis ini sangat dekat dengan wilayah Indo-Pasifik, di mana ada satu choke point di situ di Indo-Pasifik yang namanya adalah Selat Malaka di bawah teritori kita, Malaysia dan Singapura. Yang kedua adalah apa yang terjadi di Hormuz itu akan mempengaruhi energi, mempengaruhi rantai suplai, mempengaruhi semua aspek ekonomi finansial Indonesia sampai nanti adalah ke kurs rupiah. Nah, yang berikutnya kita tuh tidak akan lepas dari namanya bukan akan diinvasi ya oleh Amerika atau China ya, tetapi di balik struggle of power di Timur Tengah ini tidak terlepas dari struggle of power, ruling power Amerika dan China. Dan ruling power Amerika dan China untuk bisa menang di dalam pertarungan mereka membutuhkan kemenangan pengaruh di Indonesia gitu loh, Mbak. Karena tiga aspek. Yang pertama adalah karena geografis. Kita itu lintasan udaranya diperlukan oleh kedua negara, betul kan, Mbak? Itu poin satu. Yang kedua, lintasan lautnya juga diperlukan, ya. Yang kedua, kita juga kaya akan kekayaan alam gitu. Mereka juga membutuhkan itu dari kita. Yang ketiga adalah kita adalah negara demokrasi dengan penduduk Muslim terbesar dan kita ini sifatnya swing state. Gitu. Kita adalah negara hedger. Makanya kita secara militer pertahanan kita masih kuat ke Amerika, tetapi secara ekonomi dan finansial kita banyak mengambil keuntungan pragmatis dari China. Sehingga kita masih negara hedger. Dan kita juga harus memainkan ya namanya diplomasi yang balance atau membalance dengan negara-negara kuat ya seperti misalnya Jepang, India, Australia dan juga dengan semua negara yang ada di Timur Tengah termasuk Israel yang kita belum ada hubungan diplomatik dan juga dengan negara-negara Sunni Arab. Nah, karena yang diperlukan oleh Indonesia ini adalah menjadi hedger yang baik gitu loh. Artinya yang bisa memainkan equidistant diplomasi sehingga kita mendapatkan akses kepada semua pihak yang berkonflik, Mbak. Karena konflik berkepanjangan itu akan berdampak secara strategis politik ekonomi kepada Indonesia. Dan juga, Mbak, kita tidak boleh abaikan. Itu bisa menimbulkan apa yang disebut perang informasi di Indonesia. Makanya saya selalu tekankan, kita jangan larut sebagai pembela ideologi baik itu Iran, Amerika atau Israel atau negara Sunni Arab manapun, tetapi kita harus berdiri di atas kebenaran. Ideologi kita adalah Pancasila. Kita harus memahami apa yang terjadi di dunia yang berdampak kepada negara kita sehingga kita bisa mengatasi negara kita gitu, mengatasi masalah strategis yang ada saat ini secara kontemporer ada untuk memperjuangkan kepentingan dan kita harus kuat ke depannya. Nah, kalau kita berdiplomasi siksak berdiplomasi secara manuver ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang, atas, bawah, itu memang diperlukan. Tetapi kita harus mempunyai fondasi yang jelas tiga. Yang pertama adalah kekuatan domestik kita, kekompakan antara pemerintah dan civil society, kepercayaan antara rakyat kepada pemerintah dan sebaliknya. Yang kedua adalah
kepentingan nasional kita harus jelas, semua harus kompak. Yang ketiga, baru kita bisa memainkan pendekatan strategi otonomi kita di tingkat global. Kita bisa bermain kemana-mana ya dengan sangat fleksibel gitu, seperti Bung Hatta dulu di zaman Perang Dingin gitu. Baik. Kita harus kompak dan kuat ke dalam, itu poin. Baik. Terima kasih banyak Pak Wibawanto sudah bergabung dengan Breaking News News TV siang hari ini. Ya. Salam sehat selalu Bapak. Selamat berkegiatan kembali.